Assalamualaikum. Apa kabar semua? Piye kabare kumaha damang? Ni hao. Kita jumpa di channel ini dan hari Rabu ya, 20 Oktober 2021 pelajaran yang ke-6. Nah, topik kita pada hari ini adalah adjectives ya atau kata sifat ya. Nah, adjective adalah ya kata sifat. Ya. Salah satu bagian dari part of speech ya. Nah, topik inti dalam tata bahasa Inggris ya. Nah, kita lihat bagaimana adjectives atau kata sifat ini, jenis-jenis atau ya model-modelnya ya dalam bahasa Inggris begitu. Nah, yang pertama ya. Jadi kata sifat ini ya fungsinya adalah menerangkan atau memodifikasi kata benda ya. Misalkan jika ada benda rumah yang besar begitu ya, ada mobil yang mahal begitu ya, ada orang yang baik. Nah, jadi disifatkan begitu ya. Nah, yang pertama ya ada yang namanya ya kata sifat ini menunjukkan opini ya. Nah, menunjukkan opini. Apa saja yang termasuk opini ini ya? Yang termasuk opini itu seperti cantik ya, beautiful ya, kemudian mahal ya, expensive ya. Ini kan relatif ya, jadi tidak sama menurut orang ya. Tiap-tiap orang bisa beda ya, karena ini opini, pendapat ya. Kemudian indah ya, menakjubkan atau membosankan dan sebagainya ya. Itu termasuk opini begitu ya, opinion. Nah, yang selanjutnya ya ada yang size ya. Nah, size adalah ukuran ya. Nah, ukuran misalkan bisa kecil ya, bisa besar ya kan, bisa medium, sedang ya kan, bisa sangat besar begitu ya, atau apa, large gitu ya, atau giant ya, atau kalau kecil bisa mini ya, bisa microscopic ya, dan seterusnya. Itu kalau size ya. Nah, kemudian ada yang namanya kata sifat itu age ya. Nah, age ini umur atau usia ya. Nah, kalau usia ini bisa muda gitu ya, bisa young ya kan, bisa tua ya kan, bisa kuno gitu ya. Ancient itu juga termasuk usia ya atau umur sesuatu gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bentuk ya. Bentuk adalah shape ya. Nah, bentuk ini apa saja? Bisa bulat begitu ya, bisa round ya kan? Bisa square, kotak ya kan? Nah, persegi dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada warna ya. Nah, ada color ya. Nah, color ini bisa juga macam-macam ya. Ada white, blue ya, atau blonde ya, blonde ya, pirang begitu ya. Atau gelap juga bisa ya, dark gitu ya. Atau kalau terang, light itu juga bisa ya. Nah, jadi yang ini semua ya, tadi ukuran-ukuran ini bisa disebut juga dengan physical state ya. Jadi keadaan fisik gitu ya. Physical state gitu ya. Karena menjelaskan bentuk fisiknya begitu ya, warna dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi ya, ada yang namanya origin ya. Kalau origin itu ya asal gitu ya. Asalnya dari mana? Atau ini bisa juga disebut juga dengan proper ya. Nah, kalau proper ya, seperti proper noun itu kan menggunakan huruf kapital atau besar di awalnya ya. Karena menggunakan nama tempat ya. Misalkan ya, kalau yang origin ini kan misalkan berasal dari Italia berarti Italian kan gitu ya. Atau berasal dari Swedia, Swedish ya kan? Dan seterusnya begitu ya. Nah, asalnya ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya material ya. Nah, materialnya adalah bahan ya. Misalkan bahan sesuatu terbuat dari apa? Misalkan dari plastik ya, plastik bag misalkan ya.
atau dari kayu ya, wooden begitu ya, atau kalau yang dari besi, metal begitu. Ya. Kalau yang tadi bisa Italian job gitu ya, atau Italian car, mobil Italia ya, Swedish people gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ya selain itu ya, jadi ini adalah urutan ya sebenarnya. Dari opini tadi pendapat ya, kemudian keadaan fisik ya, physical state. Kemudian ada origin ya, asalnya ya, dan material ya. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya apa? Kita lihat ya. Ada juga yang bentuknya itu ke kata sifat ini ya, bentuknya compound ya. Nah, kalau compound ya, itu adalah majemuk sebenarnya, dia kumpulan dari beberapa kata ya. Bisa mengandung kata kerja ya, tapi disifatkan di sini. Ya. Misalkan ya, compound ini kan artinya majemuk ya. Misalkan contohnya ya, seorang anak kecil yang berpenampilan bagus ya, a good looking ya, a good looking girl gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi di sini bisa disambung dengan kata dash, di sini ada kata sambungnya ya. A good looking girl gitu ya. Misalkan contoh yang lain ya, seorang bayi yang baru dilahirkan ya, a newborn babies gitu ya, atau kittens, anak kucing. Nah, jadi ada kata sambungnya di sini. Ada tanda sambungnya di sini ya. Nah, seperti itu ya. Atau rumah yang rusak misalnya ya, broken down house ya, a broken down house ya, rumah yang luluh lantak atau rusak begitu ya. Atau a hardworking man ya, cerita yang menggetarkan hati, a heartbreaking story misalkan. Atau kalau wanita yang patah hati ya, broken heart woman juga bisa begitu ya. Nah, jadi itu namanya majemuk, compound ya. Biasanya menggunakan tanda sambung seperti ini ya. Misalkan orang yang penglihatannya itu jauh gitu ya, cara memandangnya ya, far sighted gitu ya, far sighted gitu ya, kan ada yang seperti itu. Atau kalau yang jahat, ill tempered gitu ya, ill tempered juga bisa ya, atau absent minded juga bisa ya. Atau ada juga yang misalkan seorang anak yang berumur 3 tahun ya, a 3-year-old kid misalkan ya. Jadi ini menjadi satu gitu ya. Karena kalau dipanjangkan nanti menjadi kid ya, who is 3 years old begitu ya kalau dipanjangkan. Tapi ini karena dibuat majemuk, compound, a 3-year-old kid gitu ya. Atau a 5,000 mile journey, perjalanan yang berjarak 5.000 seperti itu ya. Nah, itu namanya compound. Nah, satu lagi ada yang namanya noun phrase ya. Nah, kita lihat. Kalau noun phrase ya, beda sedikit ya. Noun phrase ini menggunakan kata sifat ya, adjektif. Jadi noun phrase ini adalah ada kata benda yang dijelaskan dengan beberapa kata sifat ya. Misalkan ya, misalkan meja bulat yang yang mahal gitu ya, an expensive gitu ya, an expensive ya round table. Nah, tapi dia tidak menggunakan kata tanda sambung seperti ini yang compound tadi ya. Jadi bisa seperti itu, an expensive round table ya. Ini kata bendanya table, dijelaskan dengan beberapa kata sifat ya. Jadi bisa gabungan dari yang ini tadi ya. Misalkan ya, contoh yang lainnya ya. Misalkan sebuah mobil Italia yang kuno begitu ya. Jadi karena urutannya seperti ini ya. An old gitu ya, Italian car gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan ya,
a beautiful, ya. Misalkan American woman. Nah, itu namanya noun phrase, ya. Jadi tidak menggunakan tanda sambung, ya. Jadi langsung gitu. Nah, tapi kalau yang menggunakan kata sambung, tanda sambung namanya compound, ya. Seperti ini tadi ya, atau an up to date itu pakai tanda sambung, ya. Atau pengemudi tabrak lari, hit and run driver, begitu ya. Atau pertempuran perjuangan harga hidup dan mati, life and death struggle misalkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Contoh pengurutan adjective atau kata sifat, ya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Matur suwun, hatur nuwun, sakalangkong horas.